Halo anak hebat, salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 6 tema 4 globalisasi untuk muatan IPS, yaitu kerjasama politik dan pertahanan keamanan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara serta peran Indonesia di Asia Tenggara, khususnya di organisasi ASEAN. Kita tahu bahwa negara-negara anggota ASEAN melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, kemudian sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan demi mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN yang sudah dicanangkan pada saat penulisan atau penyusunan Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. Kemarin kita sudah membahas mengenai kerjasama di bidang ekonomi, sosial, serta budaya. Kita akan lanjutkan, yaitu kerjasama di bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama yang dilakukan dalam bidang politik, pertahanan, dan keamanan, yaitu yang pertama, pertukaran duta besar dan konsulat. Duta besar dan konsulat merupakan perwakilan suatu negara di negara lain. Contohnya Indonesia juga menempatkan duta besar serta konsulat di negara Malaysia, kemudian Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, Myanmar, Vietnam, serta Laos. Untuk apa? Untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh warga negara kita yang tinggal di negara lain atau bekerja di negara-negara tersebut. Yang kedua yaitu adanya perjanjian ekstradisi. Apa itu perjanjian ekstradisi? Yaitu perjanjian di mana tahanan yang melarikan diri dari suatu negara, kemudian ia berada di negara lain di kawasan Asia Tenggara, maka negara tersebut wajib untuk ikut serta dalam penangkapan maupun mengembalikannya ke negara asal. Contoh, ada seorang tahanan atau orang yang terkena jeratan hukum di Indonesia, kemudian beliau melarikan diri ke Malaysia, maka negara Malaysia turut serta untuk menangkap serta mengembalikan tahanan tersebut ke negara Indonesia. Itu maksud dari perjanjian ekstradisi. Yang ketiga adalah adanya ADMM atau Pertemuan Menteri Keamanan Anggota ASEAN. Tujuannya apa? Untuk membahas mengenai info-info keamanan atau isu-isu yang berkaitan dengan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, adanya perjanjian kawasan bebas nuklir yang sudah dicanangkan. Kemudian yang kelima ada perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral atau yang dikenal dengan ZOPFAN, yaitu orang mengenalnya sebagai Deklarasi Kuala Lumpur. Kemudian yang terakhir adalah adanya konvensi pemberantasan terorisme, yang mana terorisme ini tidak hanya mengancam keamanan di Indonesia saja, tetapi negara-negara lain juga mendapat ancaman dari terorisme ini. Apa tujuan dari adanya kerjasama bidang politik serta pertahanan keamanan? Untuk menjalin adanya perdamaian serta keamanan di kawasan Asia Tenggara. Mengenai perjanjian kawasan bebas nuklir, ini sudah dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 5 Desember 1997. Apa isinya? Yang pertama adalah negara ASEAN tidak diperbolehkan membuat senjata nuklir, di mana kita tahu bahwa nuklir ini merupakan senjata yang memiliki dampak yang sangat luar biasa yang bisa merugikan kehidupan manusia jika disalahgunakan. Yang kedua adalah negara ASEAN tidak diperbolehkan membuat tidak boleh, memiliki senjata nuklir juga tidak boleh. Apalagi yang terakhir, melakukan uji coba senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara tidak diperbolehkan karena sudah ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Itu tadi isi perjanjiannya, tidak boleh membuat, memiliki maupun melakukan uji coba senjata nuklir karena senjata nuklir ini memiliki dampak yang sangat merugikan kehidupan manusia. Berikutnya adalah perjanjian kawasan bebas, netral, dan damai.
yang sudah dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 15 Desember 1997. Bebas artinya negara ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan-kebijakan, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Artinya mereka tidak boleh melanggar perjanjian yang sudah dibuat oleh 11 negara anggota ASEAN. Netral artinya setiap negara ASEAN tidak boleh ikut campur serta dalam konflik yang dialami oleh negara lain. Boleh fokus pada urusan negaranya, tapi tidak boleh ikut campur urusan negara lain, baik di Asia Tenggara maupun negara-negara lain di dunia. Yang terakhir adalah damai. Setiap anggota ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai, sehingga dari 11 negara itu bisa hidup berdampingan, serta berdampingan pula dengan negara di kawasan Asia lainnya. Lalu, apa peran Indonesia di ASEAN? Yang pertama adalah sebagai pelopor berdirinya ASEAN yang kala itu ikut menandatangani deklarasi Bangkok yang diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, ikut menandatangani deklarasi Bangkok sebagai pelopor itu pencetus. Dia yang berikan ide ya, kita ikut menandatangani juga deklarasi Bangkok. Yang ketiga, tempat berdirinya Sekretariat ASEAN yaitu di kota Jakarta. Yang keempat, kita Indonesia sebagai tuan rumah KTT pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. KTT adalah konferensi tingkat tinggi ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara masing-masing negara ASEAN. Berikutnya adalah peran Indonesia turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara, kemudian membentuk komunitas keamanan bagi Asia Tenggara atau ASEAN, serta mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim untuk memperkuat serta mengantisipasi adanya ancaman-ancaman yang datang dari luar. Memastikan sentralisasi atau sentralitas atau kesatuan ASEAN sebagai perwujudan untuk mencapai tujuan ASEAN. Yang terakhir, turut serta pada isu pekerja migran di ASEAN, yaitu melindungi para TKI, para pekerja yang bekerja di negara lain di kawasan Asia Tenggara. Itu tadi ada 9 peran yang dilakukan Indonesia di ASEAN. Demikian tadi pembahasan mengenai kerjasama bidang politik, pertahanan, keamanan, serta peran Indonesia di ASEAN. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa menyalin di buku tulis. Tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan. Sampai jumpa.